Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih awal mulanya terjadi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Walaupun mungkin sudah sering kita dengar sehari-hari maupun di sekolah, tapi masih banyak yang belum paham nih mengenai pengertian, tujuan, hingga awal mula terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Maka dari itu, ayo kita cari tahu. Yang pertama ada pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin yaitu kolonia yang artinya tanah pemukiman atau jajahan. Secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan negara lain. Contohnya seperti negara Belanda yang menguasai Indonesia. Selanjutnya ada pengertian imperialisme. Imperialisme berasal dari bahasa Latin yaitu imperium yang artinya perintah atau imperer yang artinya menguasai. Jadi secara istilah imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Kolonialisme dan imperialisme juga memiliki jenis atau bentuk-bentuk yang berbeda. Apa aja sih jenis-jenisnya? Yang pertama adalah jenis-jenis kolonialisme. Kolonialisme dibagi menjadi dua, yaitu kolonialisme eksploitasi, yaitu kolonialisme yang menguras habis sumber daya daerah, tanah jajahan, dan juga koloni penduduk. Koloni penduduk itu dilakukan dengan mengusir atau menghilangkan penduduk lokal di suatu wilayah. Nah, imperialisme juga dibagi menjadi imperialisme berdasarkan waktu dan juga imperialisme berdasarkan tujuan. Nah, imperialisme berdasarkan waktunya dibagi menjadi imperialisme kuno dan juga imperialisme modern. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang dilatar belakangi oleh 3G yaitu gold, gospel, dan glory. Sedangkan imperialisme modern muncul setelah revolusi industri yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Sedangkan imperialisme berdasarkan tujuan dibagi menjadi imperialisme politik, imperialisme ekonomi, dan juga imperialisme militer. Terus bagaimana sih awal mulanya muncul imperialisme dan kolonialisme? Pada mulanya ada kota yang bernama Konstantinopel. Kota ini merupakan kota dagang yang strategis. Banyak barang-barang dari Asia seperti sutra hingga rempah-rempah yang masuk ke Eropa melalui kota ini. Pada tahun 1453, Konstantinopel yang awalnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur jatuh ke tangan Turki Utsmani. Setelah itu, Kesultanan Konstantinopel pun membuat aturan yang memberatkan para pedagang Eropa, seperti pajak yang tinggi yang mengakibatkan sebagian orang tidak bisa berdagang, padahal di masa itu rempah-rempah sangat tinggi nilai jualnya di Eropa. Akibat kesulitan mendapat pasokan barang dari Asia, orang Eropa akhirnya berpikir untuk mencari langsung ke sumbernya. Mulailah dilakukan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya ke Nusantara. Setelah sudah sampai di Nusantara, orang-orang yang datang ini semakin lama semakin ingin menguasai seluruh wilayahnya dengan cara menjajah. Terus, apa sih tujuan dari imperialisme dan kolonialisme ini? Tujuan mereka menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak dari negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Dengan begitu, negara penjajah semakin kuat dan menguasai tempat-tempat strategis dari suatu wilayah. Gimana teman-teman? Udah ngerti kan mengenai imperialisme dan kolonialisme? By the way, imperialisme dan kolonialisme ini sangat merugikan bagi negara-negara yang dikuasai. Maka dari itu, kita sebagai warga negara harus menjadi bangsa yang cerdas agar tidak terjadi lagi sesuatu seperti kolonialisme dan imperialisme tersebut.